warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan 6 akan memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan tentang luka dekubitus. Kita akan memberikan materi tentang dekubitus dan mendemonstrasikan perawatan luka dekubitus. Perkenalkan anggota dari kelompok 5 dan 6, mulai dari ujung ya. Ya, perkenalkan saya Atio Gantara sebagai perawat penjelasan alat kepada pasien. Saya Dian Pratasari sebagai perawat untuk mempraktekkan perawatan luka. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmana sebagai perawat yang kontrak dengan pasien. Saya Clarissa Cintamani sebagai keluarga pasien. Saya Nurdia sebagai keluarga pasien. Saya Stefana Syamula sebagai keluarga pasien. Saya Dina Wirunisa Putri sebagai keluarga pasien. Saya Marina Ramadanti sebagai keluarga pasien. Saya Ferry Sayuandini sebagai perawat penyaji 1. Saya Livi Satya Cahyo sebagai perawat penyaji 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Bu, Pak, nama saya Siti Nurmana, perawat yang bertugas pada hari ini. Bagaimana Bapak hari ini? Apakah ada keluhan? Ada sus nyeri, Oh, baik. Juga tidurnya malam nyenyak? lumayan sih sus, nyenyak paling kebangun sekali doang. Oh, iya baik. Ibu, Bapak, tujuan saya kesini untuk memberitahukan bahwasanya nanti akan ada pendidikan kesehatan yang tentang perawatan luka yang akan dilakukan oleh rekan saya. Tujuannya itu untuk mempercepat penyembuhan luka, terus juga menjaga agar lukanya tetap bersih dan tidak terjadinya infeksi. Kurang lebih waktunya itu 20 menit. Apakah Ibu bersedia dan Bapak? Ya baik, kalau begitu nanti akan saya panggilkan dulu rekan saya ya Pak Bu. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, sesuai kontrak tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya akan ada pendidikan kesehatan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja. Kurang lebih 20 menit penyampaiannya. Kepada penyampaian langsung disampaikan oleh Ferisa dan Alfio. Silakan. Baik, terima kasih Perawat Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak. Pagi sus. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya dan rekan saya akan menyampaikan pendidikan kesehatan kepada Bapak dan Ibu-ibu. Sebelumnya Ibu-ibu sudah pada tahu belum Bapak ini mengalami penyakit apa? Belum sus. Baik. Karena Bapak ini sebelumnya mengalami jatuh dan ada luka di bagian bahunya dan tidak bisa gerak, jadi luka tersebut bisa disebut dengan dekubitus. Nah, sebelumnya ibu-ibu udah pada dengar belum dekubitus itu apa? Belum sus. Baik, akan kami jelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan jelaskan tentang apa itu dekubitus ya Ibu. Di sini pertama ada dekubitus. Pengertiannya pertama kita asal dulu nih luka namanya. Luka adalah hilangnya atau rusaknya sebagian jaringan tubuh Bu. Kalau luka. Nah, kalau pengertian perawatan lukanya yaitu suatu tindakan untuk mempercepat proses penyembuhan lukanya Bu. Itu. Nah, selanjutnya kemudian ada pengertian dekubitusnya nih Bu. Ini gambar dekubitus Bu. Nih. Nah, dekubitus adalah luka pada kulit dan atau jaringan di bawahnya biasanya disebabkan oleh adanya seperti penonjolan tulang, terus kemudian ada sebagai akibat dari tekanan, terus atau disebut juga kombinasi tekanan dengan gaya gesekan atau geseran seperti itu Ibu. Ini terjadi pada kayak di tumit, di punggung, terus ada di pinggul, terus kemudian ada di kepala bagian belakang seperti itu Ibu. Selanjutnya ada tujuan perawatan lukanya nih Ibu. Pertama tujuannya yaitu satu dia tuh merangsang peredaran darah Bu. Nah, kedua ada memberi perasaan nyaman kepada pasien. Yang ketiga ada mempercepat penyembuhan lukanya Bu. Kemudian ada keempat itu ada menghindari terjadinya infeksi. Terus kemudian kelima ada mencegah masuknya kuman atau bakteri. Terus keenam itu ada menjaga agar luka tetap bersih gitu Ibu-ibu. Sobat Ibu-ibu, selanjutnya ada derajat luka dekubitus. Di sini ada 4. Yaitu yang pertama tuh ada kulit utuh tetapi ada tanda akan terjadinya luka. Terus suhu tubuhnya itu kulit lebih dingin atau hangat. Terus kemudian ada kulit tuh biasanya lebih keras atau lunak. Terus kemudian adanya gatal atau nyeri. Terus kemudian ada kemerahan pada orang berkulit putih. Terus ada keunguan pada orang berkulit gelap. Terus kemudian ada kulit akan tetap berwarna merah apabila ditekan selama 3 detik. Kemudian ada derajat 2 nih Ibu Bapak. Ini ada penghilangan sebagian lapisan kulit. Terus ada warna dasar luka merah sampai pink gitu. Terus kemudian pengikisan kulit. Terus kemudian ada melepuh atau membentuk lubang yang dangkal seperti itu. Dangkal itu biasanya lukanya yang pendek nggak terlalu dalam. Ada 3. Di sini tuh ada penjelangan bagian dalam kulit, namun tidak sampai otot atau tulang. Terus kemudian ada derajat 4. Di sini tuh ada penjelangan kulit secara penuh sampai dengan terkena otot atau tulang. Nah, jadi untuk Bapak Tuan ini dia itu terkena di derajat 2 seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini penting nih Ibu-ibu untuk mempercepat penyembuhan luka harus makan apa aja sih, harus gimana sih gitu. Ya. Nah, untuk mempercepat penyembuhan luka itu bisa makan makanan dengan tinggi protein.
misalnya ikan, telur, daging, buah-buahan, sayur-sayuran. Untuk lukanya, biasanya dihindari luka itu dalam keadaan basah dan kotor. Lalu dilakukan perawatan luka secara rutin, kontrol ke klinik pengobatan tersebut, dan minum antibiotik sampai habis. Nah, ini penting juga nih ibu-ibu, laporin juga kalau misalnya ada tanda-tanda infeksi. Udah tahu belum sebelumnya tanda-tanda infeksi itu apa aja? Nggak tahu, Sus. Baik. Tanda-tanda infeksi itu biasanya ada kemerahan di sekitar lukanya, panas di sekitar lukanya, bengkak, ada nanah juga, terus nyeri di sekitar lukanya, demam dan pusing. Bapak, nanti kalau misalnya ada tanda-tanda infeksi seperti yang tadi saya sebutkan, Bapak bisa bilang ke keluarga. Nanti keluarganya bisa langsung bawa Bapaknya ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu ya. Ya, Sus. Baik, Bapak, Ibu-ibu, sudah selesai penyampaian tentang luka dekubitusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh perawat Nur. Iya baik, terima kasih Teh Isa dan Alfio sudah menyampaikan materinya. Semoga kita semua tahu ya Bu ya tentang perawatan lukanya. Selanjutnya akan dilaksanakan demonstrasi tentang cara perawatan luka dekubitus ini oleh rekan saya, Kak Dian dan Kak Adit. Dan Kak Dian bisa. Pak, Bu, selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Adit dan rekan saya perawat Dian. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja untuk merawatnya ya Pak, Bu. Di sini ada yang pertama sarung tangan bersih. Yang kedua itu ada sarung tangan yang steril. Yang selanjutnya itu ada jaring atau nanti kalau misalkan mau beli soft satu namanya jaring terbuka. Terus ini ada plester. Selanjutnya di sini ada jarum suntik yang 50 cc ya Pak, Bu. Selanjutnya ada perban steril. Lalu yang ada di sini ada penggaris. Setelah penggaris itu ada kain perlap. Kalau nggak ada kain perlap bisa pakai kain yang mana aja ya Pak, Bu. Di sini juga ada bengkok atau tempat sampahnya, bisa pakai plastik juga ya Pak, Bu. Terus di sini ada cairan NaCl 0,9% ya untuk perawatannya. Yang ini ada sabun antiseptik, itu ada hand rub atau hand sanitizer, dan yang terakhir ini ada set medikasi. Set medikasi ini nanti akan saya tunjukkan yang tidak steril ya Pak, Bu, karena ini steril. Oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya perawat Dian. Pagi Ibu, Bapak, saya Perawat Dian. Saya akan coba menjelaskan apa sih yang ada di dalam set medikasi ini ya. Jadi kan ini kan steril nih. Nah dalamnya itu ada apa aja? Nah ini ada komnya Bu. Kita pakai kom 2 seperti ini ya komnya. Terus kemudian kita pakai pinset. Ini namanya pinset anatomis. Itu ada 2 pinset di sini yang saya pegang. Satu anatomis yang nggak ada giginya seperti ini. Nah nanti yang satu lagi namanya yang ada giginya pinset chirurgis. Itu bedanya kenapa kita pakai 2. Kalau yang chirurgis ini biasanya untuk menjapit kalau misalkan ada kulit mati tuh Bu. Nah ini yang kita pakai ya. Terus kita ada gunting, di sini saya pakai gunting jaringan. Ini seperti ini kecil. Bedanya apa sama gunting perban? Dia kecil seperti ini. Kalau gunting perban kita bisa pakai gunting apa aja di rumah ya. Terus kita pakai cotton bud. Tahu ya cotton bud? Tahu kan? Tahu. Ada cotton bud juga. Jadi dalam set medikasi ini ada isinya kom, cotton bud, terus kemudian gunting jaringan, pinset chirurgis, pinset anatomi, dan ada kasa steril. Kasa steril ibu bapak bisa beli yang langsung steril kan ada tuh di apotek. Jelaskan tadi alat-alat yang dipakai untuk perawatan luka si bapak. Saya akan praktekkan cara perawatan lukanya ibu ya. Nanti ibu sini keluarga semua nih bisa dilihat. Jadi nanti di rumah tidak harus ke fasilitas kesehatan, tidak harus ke perawat atau ke rumah sakit. Jadi di rumah bisa praktekkan sendiri ya. Ibu-ibu sebelum kita merawat luka atau ganti perban, kita cuci tangan dulu, jangan lupa ya. Ya, Sus. Udah tahu kan ya cara cuci tangan? Udah, Sus. Udah tahu ya? Bisa diikutin sekarang? Bisa. Ayo kita bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, selesai kita tangannya sudah bersih ya. Terus kemudian kita pakai sarung tangan. Sarung tangan bersih ya, ibu-ibu. Bersih itu yang ada di box seperti ini. Kalau yang steril dia biasa kemasannya satuan. Bapak nggak pegel kan Pak seperti ini? Udah enak ya? Udah, Sus. Sekarang saya mau coba lepas pakaian Bapak. Saya mau lihat lukanya, saya mau bersihkan. Kita mau ganti perban ya Pak ya? Ya, Sus. Nah, izin ya Pak. Oke Pak. Kemudian kita pasang alasnya dulu ya. Kita pasang alasnya di bawah sini untuk kalau misalnya kita bersihkan pakai larutan NaCl tadi kan kemana-mana tuh Bu airnya. Jadi supaya nggak basah kemana-mana. Ibu di rumah bisa pakai anduk atau perlak yang ada, pokoknya alas aja supaya nggak kemana-mana dasarnya. Terus saya dekatin tempat sampah. Kalau ibu di rumah ada kantong plastik atau tempat sampah saya dekatkan. Pertama kita buka dulu ya ibu perbannya ini. Kita kasih supaya nggak lengket aja. Nah, supaya tidak lengket.
setelah kita buka perbannya, kita lihat tuh kondisi lukanya, kita lihat apakah ada kemerahan di sekitar luka atau tidak. Kemudian kita raba, Bapak ini sekitar lukanya sakit nggak ya, pencet? Enggak sus. Nah, kita lihat, kita raba sekitar lukanya ini sakit atau tidak. Terus kita lihat juga ada jaringan atau di luka ini yang berwarna hitam, itu namanya jaringan mati. Yang itu nanti akan kita buang. Kita lihat di luka ini apakah ada nanah atau tidak. Kemudian kita ukur luas dari lukanya dengan penggaris. Kita ukur ya Bu. Ini 1,5 cm ya luas lukanya. Kemudian seperti dikasih ini saya buka ya Bu, ini kan seri ya, saya buka dulu. Kita buka, kemudian NaCl ini kita tuangin ke dalam kongnya Bu. Kita tuang. Ini kita masukkan dulu NaCl ke dalam sprit yang 50 cc ya. Kemudian ini kita tutup. Biar kita pakai sarung tangan yang steril ya Bu. Kita pakai sarung tangan steril satu dulu di tangan yang dominan. Kalau ibu-ibu nanti di rumah kan tabok ya, susah kalau cuma satu tangan yang steril, nanti bisa dibantu sama keluarga yang lain. Jadi jangan sendiri saat perawatan lokasi Bapak di rumah ya. Sarung tangan steril ini cara pakainya Bu, kita nggak boleh pegang yang luar, yang dalam aja ya. Kalau kita pegang yang luar, nanti jadinya dia udah nggak steril lagi. Kalau yang lipat ibu bisa dari dalam. Oke. Udah steril ini berarti kita nggak boleh pegang apapun kecuali yang ada di dalam set medikasi ini. Ini bisa kita buka. Kemudian kita ukur kedalaman lukanya. Dan cara tempat ini udah gini ya Bu, jangan tidak terlalu dalam ya Pak ya, alhamdulillah ya. Kita ukur dengan penggaris. Nah, ini tidak sampai 0,5 sih Pak dalamnya, alhamdulillah tidak terlalu dalam ya Pak. Kemudian kita, tadi kan ini sudah ada yang CL ya, sudah kita ambil, terus kita semprotkan ke area lukanya Bu. Kita semprotkan seperti ini. Kemudian kita bersihkan pakai sabun antiseptik. Kita buka, kita bersihkan. Kemudian kita gunting jaringan mati ya Bu dengan pinset anatomis. Jadi yang tadi saya sudah bilang yang hitam-hitam ini seperti ini. Ibunya berani kan ya nanti di rumah? Kira-kira berani nggak nanti digunting? Yang jaringan hitam ini kita rem, kita jepit, terus kita gunting. Di rumah kira-kira berani nggak? Kalau mungkin nanti kasih tahu lagi kali ya sus, biar saya belajar buat berani. Oh, baik, mudah-mudahan berani ya. Sudah selesai. Ini nanti jangan disatukan ya Bu sama yang steril. Tadi sudah steril. Kemudian kita bilas dengan NaCl. Kita bilas lagi luka dengan NaCl. Nah, kita menggunakan bilas steril di sini untuk membersihin lukanya. Kita bersihkan lukanya. Kemudian kita kasih gel, bisa salep gel gitu ya Bu ya di lukanya untuk melembabkan. Kemudian kita ada foam atau busa kali ya, busa tapi steril itu untuk di lukanya untuk menyerap cairan agar tidak terlalu basah di nanti cairan. Jadi kita taruh, kita tempelkan di sela-sela ini, sela-sela yang tadi agak berongga itu Bu. Kita taruh. Kemudian kita tutup dengan dressing yang lebih besar untuk menutupi lukanya ya. Setelah kita pasang dressing yang besar untuk menutupinya, kemudian kita pasangkan perban yang steril. Sudah selesai ya ibu-ibu untuk perawatan lukanya. Seperti ini jadinya. Jadi tetap terjaga kebersihan. Jangan lupa untuk perawatan luka itu ada 3 tahapan. Yang pertama kita bersihkan, kemudian kita buang jaringannya, jaringan matinya. Yang ketiga adalah dressing atau ditutup dengan perban yang steril. Seperti itu. Lukanya alhamdulillah sudah bagus. Lebarnya juga tidak terlalu lebar, alhamdulillah sekitar 1,5 cm dan kedalamannya juga tidak sampai dalam banget ya Pak ya, hanya 0,3 cm. Terus ini juga tidak ada tanda-tanda infeksi Pak, kemerahan di sekitar luka tidak ada, alhamdulillah. Saya raba ini tadi sekitar lukanya tidak ada panas atau dingin di area kulitnya. Terus Bapak gimana perasaan ada demam? Enggak ada sus. Alhamdulillah ya Pak ya, nggak ada ya. Bapak gimana rasanya setelah diganti perbannya, setelah saya rapikan lagi lukanya? Alhamdulillah sus, jadi ngerasa lebih nyaman. Lebih nyaman ya, mudah-mudahan nanti lukanya cepat membaik ya Pak ya. Jadi nanti di rumah keluarga kalau selalu dibersihkan lukanya, dipantau terus, insya Allah nanti lama-lama segera pulih. Nah Bapaknya sudah selesai, nanti Bapak tetap harus bisa miring kanan kiri belajar ya Pak ya, miring kanan kiri agar peredaran Bapak lancar. Terus kemudian makanan, tidak boleh ada pantangan makanan. Bapak harus protein tinggi agar Bapak cepat kering lukanya, cepat bagus lukanya. Tadi seperti sudah sama perawat, satu lagi ya seperti Risa sama perawat Alivio. Jadi Bapak makan daging, ayam, ikan, telur, seperti itu ya Pak ya. Ya sus. Nanti besok pagi lagi, Bapak perawatan luka sehari sekali, besok pagi lagi ada teman saya yang akan membersihkan luka Bapak lagi. Kalau sudah cukup, ada yang ingin tanyakan lagi dari keluarga? Ya Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi? Cepat sehat, mudah-mudahan cepat sehat. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Nah, Ibu telah selesai tadi penyampaian materinya dan juga penyampaian tentang cara perawatan lukanya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari keluarga? Saya mau nanya ya sus. Boleh. Cara mendapatkan alat-alat itu semua tuh gimana ya sus ya? Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Saya coba menjawab. Alat-alat tersebut bisa didapatkan di toko alat kesehatan dan juga apotek. Gimana Bu, sudah terjawab? Sudah.
Oke, berarti bisa di apotek ataupun alat kesehatan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Sus, bagaimana cara mensterilkan alatnya ya Sus? Oke, baik, dijawab 10 kali yuk. Baik, saya jawab ya. Untuk disterilnya itu di rumah bisa melalui alat itu direbus di dalam air mendidih selama 15 menit Ibu. Iya, seperti itu caranya direbus di air mendidih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Kalau gitu tadi tentang perawatan lukanya apakah sudah jelas dan paham, Bu? Sudah. Kalau begitu saya boleh minta satu keluarga untuk mempraktekannya kembali karena kan nanti akan dilakukan di rumah, tidak dalam pengawasan kami. Jadi ibu saja yang akan menjalankannya. Apakah ada yang bersedia? Oke, baik, silakan ibu. Kita sebutin cara-caranya aja ya Bu ya, tidak usah dipraktekkan karena tadi sudah diganti balutan bapaknya. Ya, Sus. Ya, silakan. Yang pertama cuci tangan dulu ya. Yang tadi kata susunya kan 6 langkah. Habis itu disiapin nih alat-alatnya udah ada ya, kayak plester, NaCl 0,9%, cairan antiseptik. Terus ini ada satu set steril, ada jarum suntik ini 50 cc ya Sus. Iya betul. Ada sempratul tadi bisa dicari di apotik. Terus ada perban steril, ada perlak atau pengalas kalau di rumah bisa pakai apa aja. Terus ada tempat sampah, ada sarung tangan bersih sama sarung tangan steril. Ini penggarisnya Bu. Oh iya, penggarisnya kayak kelihatan ya Sus, sama penggaris ya. Nah, udah selesai makan tebak tadi. Ya, dan di dalam ini tuh kayak tadi isinya ya, Bu ya. Di dalam ya. Kita selesai. Boleh dipraktekin gimana caranya Bu? Sebutin saja nggak apa-apa. Ya kan tadi harus cuci tangan dulu kan ya, yang pertama untuk memastikan tangannya itu bersih. Iya. Di situ kita pasang perlak atau pengalas nih. Terus kita dekatkan tempat sampahnya. Di situ kita buka nih perbannya. Nah, kalau dibuka perbannya itu pertama buyur dulu biar nggak lengket, pakai antiseptik. Habis itu dibuka, ditaruh di tempat sampah. Habis itu perbannya kan udah dibuka. Terus dilihat dulu nih lukanya. Lukanya ini warnanya merah atau ada jaringan mati kuning atau hitam. Nah, kalau ada jaringan mati kuning atau hitam itu harus dibuang kan. Iya betul. Ini apa aja susah lupa Ini diukur pakai penggaris Oh, dilihat diukur ya. Oh, luasnya luas itu ya? sukanya betul. Oh diukur nih, oh ini luasnya cuma 1,5 cm. Ya. Habis itu kita lepas sarung tangan sebelah, kita pakai sarung tangan steril. Yuk, kita siapin dulu, kita buka ini steril, kita siapin Oh, siapin dulu. NaCl-nya. Saya dibuka dulu nih, ininya set medikasi. Ini mana? Iya, boleh buka dulu silakan. Dibuka ya Sus. Yang sini, coba dulu. Yang sini kalau ada. Ya, kemudian kita selanjutnya NaCl-nya ditaruh di Oh, NaCl-nya ditaruh di kotak yang kecil ya? Ya, betul. Oh udah. Kemudian kita tarik dulu, dimasukkan dulu yang di kom ini ke dalam jarum suntik. Sudah. Ya, ini kita tutup lagi agar tetap steril. Ya, Selanjutnya kita pakai satu sarung tangan steril dulu nih di tangan yang bisa dibuat gerak banyak. Habis itu udah dipakai nih ceritanya kan sarung tangan steril satu. Kita buka yang set sterilnya, terus kita ambil cotton bud untuk mengukur kedalaman luka si bapaknya ini kan. Udah diukur, habis itu dirasa ke penggaris kedalamannya. nah kalau mengukur dengan steril, nggak Oh. boleh kena nih. Ini kan steril, jadi harus Langsung gini ya. ya? Nggak boleh kena ya kan prinsipnya steril ya. Oke, Suster. Diukur nih 0,3 cm. Terus itu diukur nih kedalaman lukanya, terus udah tahu. Nah, kita bersihin lukanya, kita semprot dulu nih bagian lukanya pakai NaCl. Habis itu kita bersihin lagi pinggiran-pinggiran lukanya menggunakan sabun antiseptik, pakai kasa. Nah, sesudah itu kita bilas lagi dengan NaCl. Selanjutnya kita gunting jaringan matinya nih kan tadi ada warna kuning. Digunting jaringan matinya. Ini jaringan mati warna kuning, ya warna hitam. Oh iya, Sus, yang warna Jaringan hitam. mati. Kita ambil nih jaringan mati yang warna hitamnya menggunakan pinset anatomis ya Sus, Iya, tadi betul. yang ada giginya Bu. Iya. Iya. Di situ dibuang di kasa nih. Bersihkan lagi pakai NaCl, Bu. Oh, dibersihin aja Sus Iya. pakai NaCl. Habis itu seingat saya dia bersihin aja Sus pakai kasa kering. Ya. Pakai pinset yang ada giginya ya Iya. Sus. Nah, dibersihin lagi. Di situ dibuang. Habis itu ya benar gitu. Kita pasang yang tadi saya bilang ada foam yang kecil untuk di Oh, iya. rongga-rongga. Oh, diberi gel dulu Sus. Oh, diberi gel. Iya, diberi gel dulu tuh di lukanya. Habis itu kita masukin ini yang kayak busa ya Sus. Iya. Om. Nah, ditaruh di sela-sela lukanya, rongga-rongganya. Habis itu kita tutup Sus semuanya di bagian lukanya sampai tertutup. Baru tutup lagi menggunakan produk steril ini Sus. Betul. Ya benar kan Sus? Iya betul Bu. Ibu sudah berani nanti di rumah untuk menggunting jaringan yang matinya ya? Ya insya Allah berani Sus. Makanya sudah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ini keluarganya sudah ada yang berani, sudah bisa juga. Mudah-mudahan nanti di rumah bisa aplikasinya dia. Baik Ibu, tadi sudah selesai juga ada keluarga yang sudah mempraktekkan, semoga bisa dilakukan di rumah nanti setelah pulang. Nah, sebelumnya untuk kita evaluasi kembali ya Ibu, apa yang sudah tadi disampaikan, saya ingin bertanya tentang untuk mempercepat penyembuhan luka itu apa yang harus kita lakukan Bu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat tadi disampaikan oleh rekan saya? Untuk mempercepat penyembuhannya dari bantuan dari makanannya juga ya Sus. Untuk makanannya tuh makanan yang berprotein tinggi seperti telur, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya Sus. Ya betul. Kalau untuk penyembuhan lukanya, yang perawatan lukanya? Untuk perawatan lukanya, yang penting lukanya nggak boleh basah, nggak boleh kotor gitu, terus sering kontrol gitu ya Sus. Iya betul. Kalau lebih seperti itu, mungkin tadi juga ingat ya, nanti yang disampaikan nanti bisa sharing juga. Oke, kalau gitu ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Pak? Oke, baik Ibu, tadi juga sudah disampaikan kalau misalnya harus sering kontrol ke puskesmas atau pelayanan kesehatan yang terdekat. Nah itu tuh biar tidak terjadi infeksi. Ada yang tahu tidak tanda-tanda infeksi itu seperti apa? Saya Sus, Ya. tanda infeksi itu panas, kemerahan, bengkak disertai nanah, terus demam, nyeri, sama pusing Sus.
Oke, berarti nanti kalau kesini tanyain ke bapaknya, Pak, apakah ada demam, Pak, apakah ada pusing, mungkin saya tanyain, jadi keluarga dapat mengontrolnya ya. Iya, Kalau gitu ada yang disampaikan lagi atau yang ditanya lagi? Oke, kalau kayak gitu mungkin cukup sekian penyampaian pendidikan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi atau pendidikan kesehatan dari kelompok 5 dan 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.